Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala UPTD SMP 3 Bakam, Ibu Indah Permatasari MPD. Yang saya hormati Pak Rizky Ramadan SPD sebagai Wakil Kepala UPTD SMP 3 Bakam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SMP 3 Bakam yang berbahagia, yang mana sekaligus sebagai peserta diseminasi hasil evaluasi dan refleksi guru UPTD SMP 3 Bakam tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan kelas 8A dalam rangka kegiatan diseminasi hasil evaluasi dan refleksi guru yang difasilitasi oleh Kepala UPTD SMP 3 Bakam. Dan nanti kita akan mulai sebentar lagi Pak Ibu. Salawat serta salam telah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu istiqomah dengan sunnah beliau sehingga kita mendapatkan syafaat dari kiamat nanti. Oleh Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, acara diseminasi hasil evaluasi dan refleksi guru UPTD SMP 3 Bakam tahun pelajaran 2021-2022 dimulai. Baiklah, yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, agar kita bersama melakukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wiwit Akbar SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu guru yang beragama Muslim, silakan untuk mengaminkan doa saya, dan bagi yang beragama non Muslim, silakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wal hajat. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita doakan tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita masuki acara inti yaitu diseminasi hasil evaluasi dan refleksi guru yang pertama akan disampaikan oleh Kepala UPTD SMP 3 Bakam sekaligus pemaparan hasil supervisi guru tahun pelajaran 2021-2022. Kepada Ibu Indah Permatasari MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 3 Bakam, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Tata Usaha UPTD SMP Negeri 3 Bakam. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Dalam hal ini, alhamdulillah hari ini kita dapat berada di ruangan ini dalam kegiatan
diseminasi hasil evaluasi dan refleksi guru yang mengacu kepada hasil supervisi yang sudah kita lakukan dan ditujukan untuk penilaian kinerja guru tahun 2021-2022. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya hari ini saya ingin memaparkan nih terkait evaluasi dan refleksi guru. Sebelum ke hasil supervisi pembelajaran, saya mohon duduk saja yang menyampaikannya ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah dilatar belakangi dengan pelaksanaan supervisi akademik di semester genap ini ya pada tanggal 14 Februari sampai dengan 19 Februari 2022. Jadi Pak saya Ibu ini paparkan dulu nih tentang pengertian refleksi itu sendiri. Ya, mengapa pentingnya refleksi itu dalam suatu kegiatan supervisi dan ditujukan untuk penilaian kinerja guru? Yakni karena refleksi itu diketahui bahwa suatu pemikiran mendalam yang melibatkan perenungan akan apa yang sudah dilakukan, mengapa hal tersebut dilakukan, dan bagaimana hal tersebut terlaksana, serta apa saja hasil yang didapat. Oke. Apa nih pentingnya refleksi bagi guru? Nah, jika guru itu melakukan refleksi, maka nanti guru akan dituntut untuk berpikir ulang tentang dirinya, baik dari kompetensi sosialnya, profesionalitasnya maupun pembelajaran yang telah dilakukan. Oke, maka dari itu pentingnya refleksi ini yaitu guru memikirkan ulang nih tentang semua hal yang telah terjadi ketika proses pembelajaran berlangsung. Oke, manfaatnya apa Bapak Ibu? Jadi manfaat refleksi itu sendiri adalah guru itu nanti mampu menentukan mengapa pelajaran tidak memuaskan, aktivitas atau materi pembelajaran tidak tepat, langkah-langkah yang lemah atau pengelompokan siswa yang tidak tepat, sehingga dapat diperbaiki di waktu yang mendatang. Perbaikan ini yakni untuk proses pembelajaran di pembelajaran berikutnya. Ya, oke. Selain refleksi, kita perlu evaluasi diri sebagai guru. Nah, evaluasi diri itu dimaknai sebagai suatu proses menilai, mengukur, mengoreksi, dan perbaikan pada suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan membandingkan proses rencana dengan hasil yang akan dicapai. Oke, penting nih Bapak Ibu untuk evaluasi guru. Kenapa? Karena untuk proses menilai dirinya, untuk mengetahui nih kelebihan, kekurangan terhadap kinerja. Kinerja apa? Untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kinerjanya. Makanya nanti di akhir tahun ada penilaian kinerja guru. Jadi kegiatan supervisi yang kita lakukan di setiap semester itu akan kita ketahui hasil kinerja kita di penilaian kinerja guru. Oke? Ya, guru dapat melakukan penilaian nih terhadap dirinya sendiri. Apakah guru tersebut sudah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya atau belum? Guru juga dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan yang nantinya akan mendorong diri mereka sendiri untuk bergerak melakukan perbaikan-perbaikan kompetensinya. Gitu ya. Terutama untuk kompetensi pedagogik dan keprofesionalitasnya. Oke? Nah, itu yang bisa disampaikan. Terkait penilaian kinerja guru nantinya, Bapak Ibu ya, selain penilaian dari kepala sekolah, ya ada supervisi kelas, kunjungan kelas, nanti Bapak Ibu akan dievaluasi nih dan direfleksi ya. Dilakukan dengan 4 nih
teman sejawat nanti Bapak Ibu ya secara acak nanti ya. Kemudian peserta didik, orang tua dan diri sendiri. Hasil inilah yang akan diakumulatifkan di dalam penilaian kinerja guru. Jadi kegiatan seperti yang kita lakukan, nanti mari kita bersama-sama melakukan refleksi dan evaluasi diri ya. Nah, kalau dari hasil saya paparkan saja. Hasil sudah direkapitulasi untuk supervisi, rata-rata nilainya adalah baik Bapak Ibu. Oke, dari 13 jumlah guru yang disupervisi, baik, tolong ditampilkan saja Pak Hamdi. Ini di bagian ini ya. Oke. Jadi sekilas Ibu Ida akan menyampaikan hasil dari supervisi kelasnya. Nah Bapak Ibu, catatan yang bisa dievaluasi dari kegiatan supervisi, kemarin sudah kita ada tindak lanjut ya, kita sudah ada obrolan ya, tindak lanjut ke guru mata pelajaran masing-masing. Oke, bisa dilihat tampilannya. Nah ini menurut observasi langsung di dalam kelas dari Bu Indah ke Bapak Ibu guru, gitu ya. Kita kan sudah diskusi terkait kegiatan supervisi ini. Nah, harapan Ibu Indah ini adalah hasil dari penilaian kepala sekolah Bapak Ibu dan guru senior, Bu Juniarta ya. Oke. Sedangkan nanti untuk penilaian kinerja guru, masih ingat masih ada teman sejawat, orang tua, evaluasi diri sendiri, dan satu lagi tadi apa? Peserta didik ya. Jadi nanti kategori nilai Bapak Ibu di penilaian kinerja guru akan dilihat tingkat ke 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Lebih lanjut kita lebih ke diskusi nih ya. Saya kembalikan dulu ke moderator Pak MC untuk melanjutkan diskusi kita terkait diseminasi, evaluasi dan refleksi penilaian kinerja. Untuk Bapak Ibu guru nanti kita diskusi langsung ya. Kita lanjutkan saja diskusi tentang penilaian kinerja, yang mulanya ke penilaian kinerja, dan jadi nanti kan kemarin kita sudah evaluasi nih secara diskusi ya. Setelah melakukan supervisi kelas, nah Bapak Ibu ingat kembali nih catatan-catatan dari saya ya, dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke acara itu setelah dari pemaparan dari Kepala OPD 3 Bakam. Selanjutnya adalah diskusi tentang bagaimana evaluasi dan refleksi di guru. Bapak Ibu semuanya ketika dalam proses pembelajaran, bisa didik, teman sejawat dan lain sebagainya, yang mungkin dirasa kita bisa kalau mungkin ada masalah kita bisa cari solusi bersama-sama, teman sejawat, maupun guru senior, kemudian kepala sekolah dan semuanya. Nanti kita akan cari solusi. Silakan Pak Ibu, yang mungkin bisa kita diskusikan di sini, apa mungkin penyelesaian yang harus kita lakukan, mungkin berbagi pengalaman dari guru-guru yang lain yang bisa memecahkan masalah tersebut. Terima kasih. Silakan Pak Ibu. Ya, silakan Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Di sini saya menanyakan bagaimana cara memanfaatkan waktu mengajar yang efektif. Karena dalam mengajar prakteknya dengan waktu yang ada, masih saja merasakan waktunya terasa kurang, sehingga materi yang ingin disampaikan tidak tersampaikan secara keseluruhan. Ya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, ada yang bisa
membantu Pak Handika menyelesaikan masalah beliau ketika dalam mengajar pembelajaran yang efektif ya. Ya, kurang efektif bagaimana Bapak Ibu yang mungkin berbagi pengalaman tentang pembelajaran di luar kelas. Silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang mungkin berbagi pengalaman? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Waridina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tadi saya menanggapi pertanyaan dari Pak Handika. Mohon maaf kalau ini bukan jawaban mungkin ya, hanya betul tadi kata Pak Handi, mungkin kita sharing di sini. Sama halnya mungkin dengan saya juga Pak Handika. Cuman salah satu, menurut saya, salah satu kunci kita sukses di kelas adalah kemampuan penguasaan kelas. Itu yang pertama. Artinya kita harus sebagai seorang pendidik harus menguasai kelas itu seperti apa. Kemudian kita juga harus paham dengan peserta didik yang kata Bu Ina itu sering mengungkapkan bahwa kalau di kita ini rata-rata tipenya adalah kinestetik ya Bu Ina ya. Jadi mungkin kita lebih memilih pembelajaran yang arahnya ke arah kinestetik. Walaupun memang berat Pak Andika. Sama halnya kita dihadapkan dengan waktu yang menyusun strategi pembelajaran itu tidaklah mudah. Tetapi kita pelan-pelan mungkin dari sekian kompetensi dasar di satu semester itu mungkin kita mencoba satu dulu. Seperti itu. Semuanya dilakukan dengan pelan-pelan. Mungkin nanti kalau di semester ini kita sudah sukses di satu kompetensi dasar atau satu pertemuan sajalah dulu seperti itu. Mungkin kita bisa terapkan di tahun berikutnya di semester yang sama. Kemudian kita lakukan lagi untuk pertemuan kedua dan selanjutnya. Mungkin seperti itu Pak Handika. Jadi yang penting adalah penguasaan kelas dengan kita memahami kondisi peserta didik. Mungkin itu Pak Handika. Terima kasih. Oke, baiklah, mungkin tambahan dari Ibu Ina. Baik, tambahan ya. Terima kasih Bu Yun sudah menyampaikan ya pertanyaan ya, gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman juga ini ya, untuk pemanfaatan waktu di dalam kelas tentunya guru pertama ya harus mengkaji nih, menganalisis materi yang disajikan itu mengacu tidak pada tujuan pembelajaran, itu yang pertama. Kemudian, apakah materi yang dikembangkan itu mengacu dengan indikator pencapaian kompetensi? Ya, nah kenapa demikian? Karena nanti muaranya disikapi dengan sesuai nggak ya dengan usia, tingkat kemampuan belajar peserta didik, kemudian di kombinasi nggak dengan kehidupan sehari-hari pembelajaran tersebut, begitu ya, atau dengan konteks kehidupan sehari-hari, begitu ya, pemanfaatan lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran. Nah, kalau hal-hal tersebut sudah dilakukan, perlu lagi strategi pembelajaran yang bervariasi. Kalau misalkan kondisi atau karakteristik peserta didik di sekolah kita tipe kinestetik, tidak audio dan visual, maka kita harus berinovasi kreatif dalam membuat, misalnya salah satunya adalah aktivitas pembelajaran ya yang berliterasi digital, misalnya pemanfaatan lingkungan sekolah, tentunya harus didampingi dengan lembar kegiatan peserta didik yang menarik, begitu, yang inovatif. Demikian ya dari itu ya tambahan. Terima kasih ya untuk pertanyaan. Terima kasih Bu Ina. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya tentang kendala atau mungkin berbagi pengalaman peningkatan mutu di kelasnya, bisa berbagi Bapak Ibu. Mungkin Bu Ina, saya ingin juga saya ada beberapa kendala di kelas saya. Kalau ketika pembelajaran kemarin saya sering pertama pembelajaran itu kadang-kadang kebebasan waktu Pak Ibu. Saya sering begitu, apalagi matematika. Kadang-kadang
saya kurang waktu ketika pembelajaran itu menurut saya kurang selesai, belum selesai, saya kejar sampai selesai. Jadi mungkin kekurangan saya itu yang pertama kemarin dievaluasi oleh teman sejawat saya Ibu Urika Inamentari. Beliau mengatakan bahwa Pak Amin tinggal tergesa-gesa. Akhirnya juga memakan waktu siswa yang harusnya sudah pulang atau sudah selesai, Pak Amin masih mengajar di kelas. Itu mungkin pertama yang dikira bagi saya. Saya meminta bisa berbagi pengalaman Pak Ibu, bagaimana strategi Bapak Ibu yang mungkin di kelas agar pembelajaran itu Pak Ibu sesuai dengan keinginan murid, tetapi waktunya juga pas. Bagaimana siasat atau strategi Bapak Ibu mungkin berbagi pengalaman kepada saya, apalagi mungkin pembelajaran eksak, ya. Kadang-kadang saya dirasa masih kurang, jadi saya lanjutkan Bu. Jadi mohon Pak Ibu strategi mungkin Bapak Ibu yang berbagi pengalaman kepada saya untuk menyelesaikan masalah ini. Karena saya sering sekali kadang-kadang akhir itu tidak tepat waktu akhirnya saya menutup pembelajaran. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ke Bapak Ibu guru baru nanti ke saya. Apa nih? Strategi. So bedanya ya, jawab kata Ya boleh Bu Uri bagi pengalaman dari kita. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin memberikan perhatian atau komentar saya ya. Yang pertama untuk pembelajaran Pak Hamdi sendiri, memang benar Pak Hamdi itu ketika memberikan pembelajaran terlalu tergesa-gesa. Mungkin karena memang masih muda, terus bukan terlalu ya, tapi menguasai materi. Jadi ketika ke anak maunya buru-buru. Bagus sebenarnya penyampaiannya juga lebih mudah. Akan tetapi untuk matematika pembelajaran yang terburu-buru itu kan terlalu berat untuk anak. Jangankan buru-buru, lambat aja belum tentu anak menguasainya. Sebagai teman sejawat saya kemarin, ini saran ya, sebagai saran saja karena belum tentu saya juga baik dalam pembelajaran. Saran saya adalah memilih materi atau poin-poin penting untuk disampaikan kepada anak. Jadi ketika poin-poin penting itu tersampaikan, kemungkinan kita untuk mengulur waktu itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa yang digunakan kepada anak itu memang seharusnya bahasa-bahasa mereka seusia SMP. Jadi bukan bahasa mahasiswa atau mahasiswa kita sebagai guru. Penggunaan pilihan kata itu juga penting untuk anak mengerti dan memahami pembelajaran. Terus yang ketiga adalah kembali lagi sesuai dengan RPP yang telah kita buat atau perangkatnya, kita sesuaikan kembali alokasinya. Apakah sudah sesuai dengan yang kita tuliskan atau kita rencanakan atau belum? Karena jujur saja perencanaan itu kan hanya perencanaan, sedangkan kita di lapangan kan belum tentu sesuai. Tetapi kalau lebihnya hanya 5-10 menit masih wajar. Kalau lebihnya sejam atau setengah jam, nah itu yang perlu diperbaiki. Tapi kalau saya rasa untuk pembelajaran Pak Hamdi kemarin masih cukup wajar, antara 5-10 menit saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Uri. Ya, mungkin dari Bu Indah. Ya, baik ya. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Nah, inilah bentuk refleksi diri nih Pak Hamdi ya. Jadi di awal tadi disebutkan bahwasanya refleksi itu setelah proses pembelajaran itu sangat penting dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Jadi yang terakhir itu kan oleh diri sendiri Bapak Ibu ya. Kalau dirasa jam mengajar itu melewati jam yang sudah ditentukan di rencana pembelajaran yang dibuat, maka kita refleksikan. Namun di dalam rencana pembelajaran tidak melewati, tidak meninggalkan hal-hal poin, misalnya tujuan pembelajarannya disampaikan tidak, strategi pembelajarannya disampaikan atau tidak, kemudian asesmen yang akan dilakukan di akhir dilaksanakan atau tidak, ya.
Jadi manajemen waktu bisa dikontrol dengan 3 itu ya. Biasanya kalau lewat dari waktu bisa saja ini halnya menarik. Itu juga dibuktikan dengan nilai supervisi yang sudah Ibu lakukan atau pahami, kan nilainya baik ya, baik. Karena di situ memang yang Ibu Ida lihat menarik nih pembelajarannya, berbasis literasi digital. Wajarlah jika anak-anak ditampilkan dengan asesmen dengan literasi digital quizzes ya kan saking menariknya sehingga durasi waktunya yang harusnya tepat waktu sesuai rencana pembelajaran ternyata lewat 5-10 menit. Gak apa-apa, yang penting tidak ada komplain dari anak-anak. Kan kemarin juga kita videokan kan di supervisi. Nah, demikian. Tapi memang Ibu Dinda tekankan di situ harus ada feedback nih ke anak. Ada anak-anak yang mempunyai kendala dalam pembelajarannya, tentunya harus difasilitasi. Seperti kemarin ada anak nih karena penggunaan gadget di sekolah tidak boleh begitu ya, tapi dengan catatan ketika pembelajaran digital itu boleh, tidak ada punya gadget, berarti Pak Handi sudah mempersiapkan dengan alternatif lain dan itu sudah dilaksanakan. Itu bagus sekali ya. Jadi silakan lanjutkan refleksi dirinya. Jadi apa sih hal terbaik yang sudah diajarkan hari ini, apa yang belum, apa yang menjadi kelemahan, dan apa yang diperbaiki di kemudian pembelajaran berikutnya di kelas lain misalnya, di kelas yang tersebut dilaksanakan begitu. Itu yang bisa Ibu tanggapi ya Pak Anggia terkait manajemen waktu sekali lagi. Oke. Terima kasih Pak Ibu. Mungkin satu lagi Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu mungkin ingin menyampaikan tentang permasalahan atau mungkin suatu cerita yang menarik bagi Bapak Ibu agar untuk mendorong Bapak Ibu guru semua bisa berbagi pengalaman. Silakan Bapak Ibu. Oh iya, silakan Pak Rizky. Baiklah, terima kasih kepada Pak Budi atas kesempatannya. Mohon izin ya ke Ibu Dinda dan Bapak Ibu guru, ini hanya sekedar mungkin juga yang sering saya alami atau Bapak Ibu alami. Dalam pembelajaran saya kan saya tuh selalu merasa kurang ketika menjadi fasilitator bagi peserta didik, apalagi kalau materinya itu tentang diskusi atau menggunakan diskusi. Nah, ketika mereka sedang berdiskusi, selalu saja pasti terjadi keributan di kelas itu. Mungkin saya ingin minta pendapat atau pengalaman juga bagi Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut, atau yang paling penting strategi apa atau cara apa untuk memudahkan kita dalam menguasai kelas. Itu saja mungkin Pak Bi. Terima kasih. Halo Bu, mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Pak Rizky. Mungkin sudah dikeluh kesahkan oleh Pak Rizky mengenai pembelajaran beliau bagaimana kejadian tadi untuk menguasai kelas yang efektif Bapak Ibu gimana? Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Rizky ya. Nah, bagaimana cara untuk menguasai kelas yang baik begitu Pak ya. Nah, jadi ini mohon maaf kalau misalnya menyimpang, nanti tolong diluruskan ya. Karena berdasarkan pengalaman dan pemikiran saya saja tanpa ada landasan-landasan atau sumber yang jelas begitu ya. Oke, jadi untuk menguasai itu yang saya tahu ya, pertama suara kita harus lugas, harus keras, itu yang pertama. Jadi dengan lugas tersampaikan ke seluruh audiens ya. Kemudian yang berikutnya, supaya kita bisa mengisi kelas ya, kita tidak boleh monoton, kita harus dinamis, jadi kita harus berpindah cepat, harus bergerak. Nah, itu yang kedua. Yang berikutnya, kita harus bisa melihat
keadaan situasi. Jadi di mana yang ribut itu kita harus memberi semacam pertanyaan ataupun semacam ajakan untuk mengikut atau teguran bahasanya. Nah itu. Jadi itu untuk menguasai kelas tadi ya. Nah yang berikutnya apa ya? Mungkin itu dulu. Nanti silakan ditambahkan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dari Pak Agus. Mungkin ada tambahan dari Ibu Ida Permatasari untuk Pak Rizky. Silakan Bu. Terima kasih ya. Oke, di bagian 14 kompetensi kinerja guru Bapak Ibu terdapat indikator begitu ya dalam menguasai peserta didik. Apa yang dikuasai? Yakni adalah karakteristiknya. Oke, jadi di fakta atau indikator yang harus ditunjukkan oleh Bapak Ibu guru dalam kegiatan supervisi diantaranya adalah catatan kelebihan dan kekurangan peserta didik. Nah, jadi Pak Rizky punya nggak nih catatan kelebihan dan kelemahan peserta didik ketika strategi pembelajarannya dengan diskusi? Itu yang pertama. Kemudian indikator berikutnya di penilaian kinerja guru dalam kegiatan supervisi juga, apakah guru sudah memastikan nih semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya itu ada 6 poin atau fakta yang harus ditunjukkan. Ya, pertama, rancangan kegiatan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Kemudian guru memberi stimulus ke semua peserta didik untuk bertanya, menjawab, berkomentar. Ini semua peserta didik, catatannya begitu. Kemudian, apakah guru memberi pertanyaan terbuka dan memberi kesempatan ke semua siswa untuk menjawabnya? Ya, kalau misalkan dirasa model pembelajaran dilakukan tidak semua, berarti semua itu garis besar, persentasenya besar, maka teori pembelajaran dan metode pembelajarannya harus dimodifikasi, begitu. Ya. Kemudian apakah guru memberikan pertanyaan pelacak ketika proses diskusi pembelajaran? Bisa juga guru memberikan kesempatan kepada peserta didik atau kelompok untuk melakukan presentasi, dan tentunya kelompok yang lain harus ada yang menanggapi. Ya, dan terakhir yang perlu dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui karakteristik peserta didik, yakni guru tadi melakukan pengecekan secara rutin bahwa semua peserta didik secara aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diberikan, tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya rasa itu ya yang bisa dijawab Pak Rizky ya. Jadi kalau kayak yang lain kayak mengatur tempat duduk, kemudian kesempatan belajar, membimbing peserta didik, begitu ya di kelompoknya yang tadi Pak Agung bilang sih harus dinamis Bapak Ibunya, tidak menonton di depan seperti yang sedang dilakukan ini ya kan. Kalau kelompok kan berarti tempat duduknya juga ya acak begitu ya, siswanya heterogen. Nah Bapak Ibu lah yang lebih tahu tentang karakteristik peserta didik tersebut. Demikian ya, itu juga terbentuk refleksi diri loh Pak Rizky, karena sudah mengetahui oh ternyata metode ini dirasa anak-anak ini nggak semua aktifnya, jadi bagaimana sih ke depannya, itu yang bisa ini ya disampaikan. Oke. Baik Bapak Ibu, tidak ada yang tambahkan? Cukup. Dan Bapak Ibu, tadi sudah ada pemaparan dari Kepala UPTD 3 Bakam terkait hasil evaluasi dan refleksi guru beserta hasil supervisi kita tahun pelajaran 2022 semester genap. Dan juga kita sudah melakukan diskusi yang mungkin nanti diskusi tidak hanya berhenti di sini ya Bapak Ibu semuanya, masih kita diskusi selanjutnya mungkin
di tempat yang berbeda atau dengan guru atau di dimanapun yang mungkin memiliki kendala atau permasalahan, dan juga mungkin berbagi, tidak hanya berbagi tentang masalah dan solusinya, berbagi tentang pengalaman menarik ketika mengajar yang bisa diapresiasi dan bisa diimplementasi oleh Bapak Ibu guru di pembelajaran lain. Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas perhatian ini. Sebelumnya kita tutup, kita bersama-sama menutup acara kita dengan melakukan alhamdulillah. Semoga apa yang kita evaluasi dari guru kita itu akan meningkatkan mutu kinerja kita, kemudian memperbaiki kualitas pembelajaran siswa dan Bapak Ibu guru semuanya, dan tentunya akan meningkatkan mutu pendidikan terutama di UPTD SMP 3 Bangkam. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya sebagai pengacara pada pagi hari ini, terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.